Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran udah. Tapi masih suasana sawal nih ya. Masih suasana kemenangan, hari yang bahagia ya kan. Cuman ada lagi yang lebih bahagia lagi. Lebih bahagia lagi. Siapa? Bung Toel. Siapa lebih bahagia lagi? Bung Toel mau diajak bergaduh. Pasti supporter timnas Indonesia, Bang. Timnas 17 sudah lolos Piala Dunia. Sudah lolos. Ini bentar lagi. Adik-adik lolos Piala Dunia. Ya, adik-adik. Yang junior-junior dulu udah lolos. Adik-adik dulu ya, kasih dulu jalan buat adik-adik ya. Biar nular ke senior, bukan terbalik ya. Biasanya kan senior yang nularkan ke junior kan gitu. Ini yang junior nularkan ke senior ya. Ya, kebetulan memang udah lolos ya, on track dia. Ya. Dengan sempurna Bang ya. Sempurna. Nyari sempurna kalau nggak kebobolan ya, Bang. Iya, itu kan penalti. Biasa lah permainan kan. Jadi Bung Toel tadi bahagia juga katanya. Kenapa? Diajak main sama siapa dia, Bang? Mau ada sponsor katanya. Mau masuk sponsor? Sponsor naik kering, Bang. Naik ring. Cuma dia belum menyambut tantangannya Yama Carlos belum. Cuma malah dibilang ya nggak kenal saya siapa Yama Carlos. Baru dibilang orang nggak pernah nonton film kau kata orang. Saya Carlos nggak kenal. Berarti memang nggak pernah nonton film ya. Lain mungkin yang ditontonnya film. Ini tontonnya cuman Nah, itu jadi viral itu Bang. Disamakan sama Buffon yang ngambil ini. Ya lah bedanya. Kalau yang di luar itu kan kalau memang drawing kan di sini bolanya. Ada ketentuannya tuh loh kalau drawing. Ambil sini, bukanya pun di atas kan. Terus langsung dibuka di sini. Ini taruh bawah. Nampak tangannya kok udah kayak taruh bawah megang kertas habis itu ambil lain ya. Itu gimana itu? Memang harus diulang kah? Harus diulang katanya Bang. Harusnya hari ini katanya diulang. Oh diulang berarti ya. Dia nggak dapat sanksi itu kayak gitu. Nah itu PSSI kayaknya bakalan tadi dijadikan hukuman atau nggak tahu. Itu kan udah kecurangan. Dibilang katanya dia ada kesehatan katanya, lagi sakit katanya waktu Jiwanya itu apa ya? Sakit jiwa berarti, sakit jiwa. Ingat aku tuh siapa yang pakai baju timnas tuh? Udah gitu dia nggak, udah gitu nggak live, itu delay katanya. Tapping. Iya, Record lah ya. Konten jangan-jangan nggak konten. Jangan konten, tapi konten kok konten kok disebarluaskan ke seluruh Asprop. Bahwa udah untuk Liga 4 tuh Bang ya. Untuk Liga 4. Ketara kali, itu kan enggak. Wah itu siapa itu? Wah itu. Orang PSSI. Dia orang PSSI juga Bukan di Jakarta. Di PSSI di apa? Jawa Timur, siapa? Desi Aprianto nggak salah mana. Desi Aprianto punya klub berarti. Kayaknya pasti udah punya klub itu. Ya. Indikasinya gitulah ya kan. Ya yang bagus-bagus aja lah. Ya nggak mencantik. Nggak cantik mainnya. Di bawah. Pemain baru. Pakai cincin. Pemain baru. Gini pakai cincin, selipkan dulu satu tuh. Bukanya kan nggak nampak ini. Belajar ambil baru ambil. Belajar sama pesulap merah. Nggak perlu sama pesulap pun gitu. Nggak perlu ya. Yang penting apa ya? Persiapan itu harus matang Bang. Matang. Ini kan nggak matang, nggak salah aja. Iya, di bawah pula. Nggak pernah nonton drawing internasional berasa dia. Gimana? Tonton sekali-sekali drawing Liga Champion kayak atau di sebelah sini Bang, bukan di balik ininya. Iya, ini diambil di sini, ngambilnya di sini. Nampak tangannya. Drawing Tarkam pun nggak gitu, langsung ngambil nih si A, ini si B, langsung gitu ya kan gitu kita. Ini ya. Drawing Tarkam memang nggak pakai ini kan, nggak pakai bola kan. Ambil lagi sama. Katanya langsung. Langsung pakai bola tapi nggak ini. Oh, berarti kemarin untuk pemilihan kemarin nggak lihat dia Bang. Pemilihan pilkada. Pilpres apa? Kan ada ini kan. Masih diarang mungkin dia Bang. Ini kan mukanya kan gitu ya kan. Ya udahlah, biarkan ya Bapak itu. Biarannya. Apakah dihukum atau enggak? Ya kita lihat nanti. nanti. Ada sanksi atau enggaknya. Ini jam 9 main Bang ya? Jam 9. Ntar lagi ya. 2 jam lagi. Ini ya, 2 jam lagi. Kurang lebih 2 jam. Jam 5 waktu Arab Saudi. Artinya sekitar jam 9. Jam 9 di sini. Tapi mereka kemarin umroh ya, rata-rata Bang ya. Pemain kita ya. Umroh? Iya. Umroh lah, orang udah di tempatnya. Sekalian aja. Sekalian lah. Makanya kalau udah kita main di tanah Arab, udahlah.
Udah jalur langit langsung. Jalur langit ya. Buktinya aja Arab pakai jalur langit juga ya kan. Arab menang. Matahari Tenggelam matahari. Tenggelam. Negeri matahari tenggelam, Mak. Tenggelam ya. Betul, tenggelam. Ini lawan tim sadis kita nih, Bang. Korsel aja bisa kita benamkan juga. Korsel ini sadis. Ini Korea ketiga yang kita lawan nih. Yang pertama apa tuh, Bang? Korea Selatan. Udah. Nah, ini nanti Korea Utara. Ada sebelumnya lagi. Siapa? Korea lucu-lucu, KKS. Korea Selakau. KKS. Itu yang pelatihnya ini. Do Maha. Iya, banyak apa aja. Teori aja yang ada. Ya, kemarin Ahli feeling. Teori besar, praktek nggak ada. dihantam skor mistis 13-0 ya. 13. 13-0 alasannya persiapan nggak ada katanya. Iya, 3-7-3 ya. Kan itu 3 babak tuh. Ya, Modelnya 3 babak mainnya ya. 3 babak. Babak pertama 3-0 kalah, babak kedua 7-0, babak ketiga 3-0. 13 kalau ditotalkan 13. 13 ya. Karena pemain intinya nggak ada katanya. Ya kata dia. Nggak Biasa tahu gitu. sekarang pun jangankan pemain di klubnya aja kita nggak tahu masih ada apa nggak tuh. Iya iya. Nah itu Korea pertama yang kita lawan, kalah menang 13-0. 13. baru. Korea kedua 1-0. kita menang 1-0. Korea Selatan kemarin di babak-babak di menit-menit akhir babak kedua. Nah ini bis nanti malam. Bentar lagi nih. Dua jam lagi lawan Korea Utara. Nah, ini Korea yang paling danger nih. Sih ya. Paling danger nih. Pasukan Kim Jong Un. Ternyata pemainnya dominasi dari pemain tentara katanya. Hah? Tentara umur berapa? Umur 15-16 kok bisa tentara? Klub tentara. Klub Maksudnya tentara. Misalnya kayak PSAD, dia di bawah-bawahnya gitu lah misalnya. Biasa di juniornya gitu. Tetangganya sendiri, Korea Selatan, curiga. Dibilang ini tentara-tentara baru jadi nih katanya. Artinya apa? Korea Selatan, tanda kutip, menuduh Korea Utara curi umur. Memang iya. Karena apa, Bang? Alasannya? Mainnya gila. Aku Bang. nonton waktu lawan apa mereka terakhir ya? Oman. Lawan Oman. Badannya udah jadi, Bar. Udah jadi badan. Memang masih Pendek-pendek. masih belum tingginya mungkin belum maksimal, ya kan. Tapi ototnya apanya itu kayaknya memang udah terbentuk lah ya. Terbentuk Udah kayak atlet profesional. Iya, beda kalau kita kemarin lawan apa tuh? Afghanistan, lawan Korea sebelumnya Utara aja lah, Bang. Korea Selatan Oman. pertama. Lawan Korea Yaman, Selatan Yaman. oke lah, mereka masih punya ini ya, terbentuk sudah otot-ototnya kan. Yaman, Afghanistan. Nah itu baru pure orang anak-anak umur 15-16 masih cungkring gitu, ya kan, tinggi gitu kan. Cuma masa ototnya itu belum terbentuk, ya. volume ototnya belum terbentuk, ya kan. Kalau Korea Utara enggak. Ya tapi itulah Bang dia bilang. Dari sisi postur muka Tuanya aja. juga ada juga muka boros juga. Iya, ada juga kalau kayak Arab kan banyak yang bulu oke lah ya, bulu banyak lah ya. Kumis juga, Ada kumis kan. Dia bukan dari kumis tapi dari struktur tulang rahang ini. Dia bukan struktur anak-anak lagi loh gitu. Udah tegas ya, Bang. Udah Iya, kayak kayak kita tengok lah Alfredo misalnya kan anak-anak kan di mukanya. Iya, masih polos Alfredo, Goli, siapa? Kipernya itu pun juga masih ada. Florastra, Dapa. Evanda, Dapa tengok walaupun tinggi Begitu mendulang mukanya banget kan, kayak 185, mukanya masih muka anak-anak, Betul. muka remaja gitu. Ya itu Bang. Yang kalau dipancing sedikit joget-joget semua itu ya kan. Kalau ini kan enggak, udah. Ya terbentuk karena dari klub tentara itu mungkin Bang. Apalagi wajib Bisa militer, jadi. nonton militer. Wajib. 18 tahun, tapi kan wajib militer 18 tahun, Bang. Belum sebenarnya belum kan? Belum lah. 17. Itu 17. tertekan batin mungkin. Iya, Makanya muka Kalau boros, kalian kalah langsung suara wajib militer kalian iya. katanya. Itu kalah dibunuh. Aku ada lihat ini Bang. Dia udah anak Saddam Hussein dulu. Siapa namanya? Anak pertamanya itu kan dia megang federasi bola Irak. Kalau kalah disiksanya. Iya. Pemain apa? Pemainnya, pemain timnasnya. Tapi kalau Cambuk-cambuk. bukan ada penjara khusus dia. Dia suka bola memang. Kerangkeng lah ya. Iya, dia macam psikopat gitu dia bilang. Kayak bupati sana lah ya. Iya, yang kemarin ada itu. kerangkeng tersendiri kan gitu kan. Kalau menang banyak dikasihnya apa? Pesta sama bonus banyak dikasihnya memang. Tapi kalau kalah disiksanya, makanya banyak pemain Irak dulu lari. Nggak tahan dan cedera permanen. Gara-gara dia. Makanya banyak pemain yang nolak panggilan timnas itu karena itu juga. Itu mungkin. Itu zaman itu ya. Untunglah kita federasi kita
curang-curang gitu aja lah bang ya. Nggak main fisik lah. Nggak main fisik. Perkara Cuma batin kena lebih Iya, banyak. ngambil bola aja. Nggak dibayar gaji, Gaji. psikolog lagi, psikotisnya lebih kena lagi deh. Semalam pas dia Pak apa ya? Pramono Anung. Oh, manggil. Nanya itu kan. Pemain Persija, kenapa kalian musim lalu main bagus, sekarang enggak? Kan? Yang ditanya Ferrari sama Witan. Iya. Ya kan? Orang tuh senyum-senyum aja, nggak jawab orang tuh soal gaji yang belum dibayar. Perkara gaji psikologis tuh ya kan? Psikologis lah. Mana orang mau berasap apa dapur kan gitu. Butuh juga mau jalan-jalan kan. Kan ada yang jawab tuh bang nggak? Nggak ada. Nggak ada. yang jawab. Nggak ada yang jawab. Dorong-dorongan. Rido pun pasti dorong juga. Jawabnya ada, Betul juga. kenapa kalian kata sebenarnya ya manusiawi Pak katanya. Itu si Rido bukan? Ferrari. Oh, Ferrari. Ferrari ya. Kenapa kok itu manusiawi Pak? Ya, Ferrari gajinya 2. Mana? Iya, Bayangkara ya. Iya, polisi satu. Polisi juga. Sebenarnya dia selalu aja kalau Ferrari. Timnas dapat, Polisi dapat. polisi dapat, klub dapat. 3 gaji dia loh. Iya, dia. Belum lagi kalau dipanggil timnas, uang jajan timnas. Iya, uang jajan ya. timnas. Sponsor belum ada ya? Belum ada. Belum ada. Jarang sih dia main ikan. Bang, kembali ke itu bang, 17. Persiapan gimana nih bang? Persiapan Pemain semua fit? Semuanya fit. Nggak ada yang ada masalah. Kartu merah nggak ada, kartu kuning nggak ada. Kartu kuning nggak ada. Cuma kayaknya pemutihan ya, Pak. Nah, itu belum tahu tuh. Belum ada baca regulasi baru juga. Kita belum tahu nih, karena regulasi Soalnya kelompok. tahun ini kan beda sama tahun-tahun sebelumnya nih. Ya, regulasi kelompok umur klasemen nih aja kan beda, Bang. beda-beda. Beda-beda. Nanti termasuk di Piala Dunia U17 itu mainnya beda. Karena banyak ini ya. Iya, banyak. Banyak 48, jadi sistemnya sistem Liga katanya Champion sistem itu? mini turnamen katanya. Jadi dibagi 48 itu dibagi 4, ya kan? 4 wilayah gitu jadi, Bang. Ya, dibagi 4 wilayah, kemudian per wilayah itu 3 Turnamen grup. sendiri. 3 grup. 3 grup. 12 Masing-masing satu 4. grup. Ya. Satu grup itu masing-masing 4. Masing-masing 4 nanti untuk apanya diambil juara grup sama runner up terbaik. Itu laga. Jadi dibagi 48 itu dibagi 4. Dibagi 4 jadi kan 12. Ya. Ya kan? 12 Pas ya, kan 12. Terus bagi Habis 3 itu, lagi. 12 itu bagi 3 lagi. Bagi 3 lagi. Ya. Yang 4 grup berarti 1. Iya. Ya, pas lah ya. Jadi mini turnamen ya modelnya. 16 grup. Panjang jadi ya, Bang. Panjang jadi. Panjang ya. Di Arab juga. Qatar. Di Qatar. Sampai 2029 ini di Qatar terus mainnya, Bang. 2029. Iya. Kan November infonya, mainnya. bakal diadakan setiap tahun yang U17 ini. 17. Mungkin U20 bakal gitu juga mungkin ya, Bang. Untuk junior baru yang Iya. senior yang 4 tahun. Benar 4 tahun ya. Mantap lah. Jadi Iya. bertemu terus generasi Iya, ya. terus ada itu. Iya. Terjaga. Biasanya kan habis 17 hilang. 17 Nah, hilang. jadi 17 ini ke 20 itu kan jauhnya. jauh. Jadi menjaga itulah. Ya, secara persiapan tidak terlalu masalah lagi sebenarnya karena kan target utamanya Indonesia itu kan masuk kemari kan lolos Piala Dunia sebenarnya, bukan untuk jadi juara Piala Asia. Kalau sekarang ini udah ibaratnya udah level bonus lah, ini udah bonus ya. Kalau menang syukur, kalau nggak menang ya memang sudah tercapai tujuannya. Nah, tapi apa? Untuk juara Piala Asia masih ada kemungkinan. Masih ada. Paling mungkin kalau misalnya final kalah sama Uzbekistan lah kita. Kalau lewat Korea Utara ini, Kalau Saudi masih ada mah. lewat Korea Utara ini kayaknya kita lawan Uzbekistan. lawan Uzbekistan. Nah, itu yang paling berat itu. Itu berat. Itu kelompok umur semua sampai senior sekarang lagi Lagi naik-naiknya. jago-jagonya. Bagus-bagus ya. Kita hampir lolos juga Piala Dunia kan, yang senior. Senior. Tinggal Tapi sekali aku lagi. yakin orang Uzbekistan pun bilang gitu. Kalau kita bisa lolos gini, kemungkinan jumpa Indonesia itu agak berat juga. Karena Indonesia lagi naik-naiknya. Iya, bisa jadi. Sama juga. Udah pasti gitu. Tribun Uzbek ya, Bang. Iya. Tribun Aku Uzbek juga yakin pasti bilang gitu. gitu. Indonesia lagi gila-gilanya nih. Real kan? Dunia ini lagi mandang Indonesia nih sekarang kan. Main Belandanya nih katanya. Iya, ini kan enggak. Yang sekarang agak kontra sama Indonesia itu justru Malaysia satu pasti udah kan. Sekarang Juara orang tuh bang. Sekarang juara apa? Gak tau buat turnamen sendiri nggak? Yang ngortu undang-undang sendiri katanya. Habis itu buat turnamen undang-undang. Nggak. Kelompok umur. Orang tuh lagi Senior. orang tuh Oh, lagi Itu tahun lalu. sekarang orang tuh lagi sibuk Pesta bola. Si buah apa? ngurus Walid. Alah. Nah, itu. Walid. Tidak hubungan batin lah. Nikah batin itu. Nah, itulah orang tuh sibuk. Nonton orang Indonesia. Iya, aku rasa kalau nggak ditonton orang Indonesia nggak jadi best viral juga sekarang, ya. kan? Oh itulah mau cari naturalisasinya mungkin. Kita mau ngambil orang Indonesia. Iya dari Bali. Bisa jadi itu. Salah satu program. Challenge to coating ya. Itu Malaysia. Sekarang
belakangan justru muncul Singapura loh. Ada beberapa orang dari Singapura itu, termasuk salah satu mungkin pemain nasionalnya atau mantan pemain nasionalnya, aku kurang belum ku dalami kali. Tapi yang pasti statementnya gitu, Indonesia naik 10 peringkat di daftar FIFA. Indonesia berhasil naik 10 peringkat di daftar FIFA dengan 33 pemain Belanda katanya. 33 iya. itu kata orang Singapura ya. Padahal mereka nggak ngitung dia dulu, ada Agu Kasmir, ada apa semua. Nah, mereka berhasil juga jadi juara Piala AFF 4 kali. Stewart kipernya itu kan siapa itu? Iya, 4 kali AFF. Cuma nggak pernah lolos Piala Asia sekalipun ya kan. Udahlah, sesama Asia Tenggara kita. Australia juara Piala AFF 17 nggak Nggak Lolos Piala Dunia. Makanya AFF ini kayaknya tuh runner-up-nya Vietnam pun nggak juga. Nggak. Thailand Iya. peringkat 3 juga nggak lolos juga. Kayaknya AFF ini turnamen kutukan ini. Kutukan, ya, Nggak usah betul. diikutin aja lah ya. Kayaknya. Kasih tim kedua aja lah bang. Tim B untuk Turnamen pengalaman kutukan aja. dan turnamen jebakan untuk pelatih. Iya. Beberapa kasus ya bang. Pokoknya nanti Nova Arianto kalau memang ditawarin, Nova usah. kau pegang tim yang mainkan di AFF, gak usah mau. Usah mau. Ya kan? Pura-pura sakit kayak atau pura-pura apa Udah terserah kasih lah. aja sama yang lain Ya kan? gitu. Pak, saya kurang sehat nih Pak, mau periksa jantung gitu misalnya kan. Langsung kena jantung ya kalau udah harus AFF. istirahat dulu Iya, saya. istirahat setelah ini Pak, jantung saya kurang bagus ini, saya mau Istirahat dulu. gitu kan. Nggak usah diterima lah kalau udah AFF itu. Ya, seharusnya federasi pun udah sadar lah, kelas kita itu bukan AFF lagi. Iya. Ya kan, walaupun Ya boleh lah. Ya kayak Sintayong juga sebenarnya kan kemarin. Awal-awalnya kan kita nggak terlalu expect juga ke situ, nggak terlalu menaruh perhatian juga ke situ karena memang ini turnamen AFF ya. Kita ikut, tidak ada target. Target kita hanya membentuk pemain-pemain, mencari pemain-pemain alternatif nanti untuk memperkuat tim nasional ini. Oke, main. Kalah ternyata ada targetnya. Nggak lewat target itu pecat. Kan kacau tuh. Makanya ini turnamen jebakan dan kutukan. Harusnya tiap pelatih mau tanda kontrak tuh ada jelas tuh bang. AFF harus apa gitu. Iya. ya mungkin kemarin itu nggak tahu lah kita ya kan. Kalau pas lagi bagus misalnya juara dia, rupanya pasti Piala Asia hancur ya kan. Piala AFF bawa juara pelatihnya. Pasti bagian di Piala Asia Bawa Belum punya ya kan. bawa poin pun cuma 1. Seharusnya apresiasinya jebol ke Piala Asianya itu bukan di AFF-nya. Karena masuk ke Piala Asia itu kan butuh proses juga kan. Saingannya juga Jepang, tim top Asia lah. Top. Ya, seperti inilah kita main di U17 ini kan semua negara top kan main di situ kan. Tidak ada yang tidak mungkin kan. Langganan Piala Dunia semua masuk sih. Bahkan tim terlemah pun kekuatannya itu nggak beda jauh sama tim terkuat. Enggak. Di sini kalau di U17 ya, kalau di U17 ini perbedaan di peringkat FIFA itu tidak terlalu kelihatan. Seperti kita melawan Yaman dan kita lawan Korea Selatan jauh kan. Dari peringkat 20 berapa Korea 23 kalau nggak salah ya. Hampir 100 peringkat. 23 kita 123 sekarang. 123. Artinya kan ada 100 anak tangga yang memisahkan kita. Nah, kita dengan Yaman dengan Afghanistan juga di bawah kita jauh. Ya. Tapi ternyata secara permainan kan tidak. Imbang. Kita lawan Yaman walaupun menang 4-1. Awal-awalnya kan pertama keteteran. Apalagi lawan Afghanistan di babak pertama ketika Nova memakai bahkan 90 menit juga masih keteteran Bang. Iya. Extra time kan kita baru bisa. Kita main dengan lapis kedua kan ketika lawan Afghanistan. Dan terbukti amburadul. Ya kayaknya pastinya nanti lawan Korea Utara nanti Nova akan pakai winning team lagi. Iyalah pastilah. Ketika lawan. Sekarang apa juga orang tuh? Penalti. Latihan penalti ya. Siapa tahu seri. Soalnya langsung penalti nih kayak Jepang kemarin kan. Enggak ada namanya waktu ya. Iya betul. Di level 17 langsung penalti ya. Memang gitu regulasinya. Iya. Makanya kalah tuh Jepang tuh. Kalau extra time mungkin masih napas ya. Tapi Jepang kan sempat ketinggalan ya. Secara permainan bagus aja. Arab Saudi ya. Nggak tahu di U17 ini Jepang tidak kelihatan terlalu superior lah ya kan. Terlalu superior dibanding seniornya kan.
Seniornya kan udah main demon mainnya kan. Lawan Australia aja Jepang kalah. Lawan Australia kalah 3-2. Hampir nggak lolos tuh kalau sempat Hampir nggak lolos. Kalau Vietnam aja menang, poinnya nggak lolos. Vietnam udah angin ya kan, ada 1-0 ya kan, udah pimpin klasemennya kan. Klasemen Tiba-tiba mendapat 88. Berapa? 88. Australia Langsung mikir menang lah kalau Vietnam, tolong lah menang lah. Udah pasti nggak skor akhir 1-1. Jadi nggak lolos, kalau orang kedua yang lolos tuh. Vietnam sama Australia. Itulah sengit-sengitnya kan di grup itu kan. Padahal situ ada Jepang, Vietnam, Australia, sama Oman ya. Oman. Ya di grup D, Iran nggak lolos. Juru kunci malahan. Uni Emirat Arab bukan Oman. Emirat Arab ya. Arab. Oman yang di D. Oman yang di D. Korea Utara, Oman, Tajikistan sama Iran. Iran yang nggak lolos. Iran nggak lolos kan? Bawa belur Iran tahun ini. Sementara seniornya udah lolos Piala Dunia kan? Iran ya. Udah masuk Seniornya udah lolos, udah. Tajikistan malah juara grupnya. Tajikistan juara grupnya. Tajikistan itu kalah sama Korea Utara 3-0. Sama Korut. Itulah permainan terbaik Korea Selatan di situ. Korea Utara. Korea Utara di situ. Nampak mereka bermain dengan sangat dewasa. Simpannya berarti nggak ada capeknya, kayak bukan umur Nah, segitu. itu main kedua. Main pertama itu 1-1 lawan Iran, dan Iran itu sepanjang permainan itu bertahan terus. Serang terus sama Korut. Serang terus. Makanya sangat berbeda jauh nih. Tahun lalu mereka makan nggak lolos. Korut ya. Korut itu tidak lolos ke fase Piala Asianya. Nggak lolos. Sekarang mereka lolos dengan kekuatan yang begini dahsyat gitu. Mungkin membangun, belajar dari satu sisi mungkin mereka membangun, sisi yang lain ya kita mungkin melihat juga kecurigaan dari tetangganya. Curiga kan tetangganya, bukan kita. Kalau timnas senior hancur-hancuran kalah. Udah out. Piala Dunia udah out. Kayaknya masih fase 3. Belum. Iya, fase 3, teman udah tidak punya peluang lagi. Untuk lolos langsung ya? Untuk lolos putaran keempat pun kayaknya nggak lolos. Agak berat ya? Iya. Makanya karena kualitas yang terlalu jomplang ini makanya dicurigai sama tetangganya. Kenapa mereka begitu kuat begitu kan? Begitu secara fisikal itu kuat-kuatnya itu berbeda, bukan seperti kuat pada umur remaja gitu ya. Kalau kayak Indonesia kan ini kayak kuat-kuat anak remaja gitu kan. Kadang-kadang fluktuatif seperti itu. Ketika dapat bola, mereka mainnya belum dewasa gitu. Sama kayak Korea Selatan juga kan belum dewasa. Mainnya bagus, build up dari bawah tuh udah sampai depan gawang di kotak penalti, buru-buru semua. Semua pemainnya seperti itu. Ada buang ke atas apa. Ketika sudah menemui jalan buntu kan. Kecuali ketika mereka melawan Afghanistan, itu main pertama langsung dapat gol ya sudah tenang dia kan. Lawan Indonesia kan payah golnya, akhirnya udah jadi terburu-buru. Nah, Korea Utara tidak. Sangat dewasa permainan. Nggak mencerminkan anak remaja. Tidak mencerminkan anak remaja. Tapi overall apapun itu ya kita hadapi aja lah. Ya bukan lolos juga dia kan. Verifikasi kan masih ada kan? Verifikasi. Apa akte lahir apa gitu. Nggak tahu ya Bang, orang tuh cetak harus fotokopi dulu atau nggak tahu ya. Nah, nggak tahu kita ya yang memeriksa siapa. Pipa pergi ke Pyongyang sana. Alah, nggak usah lah kata Pipa. Biarin aja lah orang itu katanya kan. Daripada kena nuklir sampai sana. Kalau Indonesia curi umur datang dia ke Jakarta kan? Tetangganya bunyi, ini siapa ini pernah ikut main di sini ada terbukti. Ada bukti itu lapor ke AFC bisa kena ada diskualifikasi tapi kan itu. Kayak apa namanya ya? Identitas itu kan kalau internasional kan negara yang buat. Ya udahlah FIFA udah orang negara kok yang buat udah kan gitu negara dia. Nah, makanya ini mungkin ini teori konspirasinya lagi nih di beberapa kelompok supporter itu ada juga bilang seperti ini. Kenapa Korea Utara itu secara kualitas, secara teknis itu di atas Oman? Di atas Oman. Tapi kenapa mereka bermain seperti itu ketika melawan Oman? Tidak seperti ketika melawan Irak. Iran dan melawan Tajikistan. Kenapa mereka bermain seperti itu? Mereka ingin menghindari Korea Selatan. Karena ketika terjadi tanda kutip perang Korea, ini lebih bahaya nih. Ya kan? Bisa protes nih tetangga nih. Kalau tetangga yang protes kan
Orang itu pasti tahu nih. FIFA kan pasti bertanya-tanya nih kan. Nah, baiknya nggak usah lawan Korea Selatan, lawan Indonesia aja. Karena prediksinya bakalan ketemu mereka. Bakalan ya ketemu. kan? Karena sama Korea dia Selatan, juara grup. Iya. Dia sangat kuat dan ya unggul sekali disamakan, unggul sekali lagi disamakan lagi. Nah, gitu terus. Jadi dia ngalah runner up lah ya. Ya. Mencari itu Menghindari supaya dia tidak ketemu sama tetangganya. Betul. Kalau terjadi perang Korea kan, wah, ini FIFA pun pasti akan menyorotin kan. Ketika Korea Selatan bilang, oh curi umur tuh kan, pasti Protes pula Apalagi di gambaran orang ramai kan Korea Selatan tuh selalu di atas Korea Utara sepak bolanya. Iya. Jadi kalau mereka lebih menonjol nih bakal lebih dicurigai nih. Ketika kalah dengan sangat jomplang gitu, kecuali memang Adu penalti atau apa, tapi ketika nampak secara kontras itu perbedaannya kan, kesenjangannya, karena orang pasti curiga kok bisa Korea Utara sehebat ini menghadapi Korea Selatan, kan nggak mungkin. Itu kalau masa protes tuh waktu tenggang kayak mana tuh Bang? Habis pertandingan masih bos ya? Sebelum biasanya, sebelum pertandingan. Ya? Korea Selatan kok kalah ngapor dia kan? Kalau menang udah slow aja dia. Iya. Takutnya gitu. Angin lalu ya. Laporan ya udah apa misalnya buat Bayar kan? ya bayar selanjutnya lah dia paling nanti pertandingan selanjutnya. Misalnya kalau satu orang aja ya orangnya itunya aja yang di coret. Iya. Tapi kalau case-nya itu dari starting line up misalnya 11-5 yang curi umur, nah itu diskualifikasi. Diskualifikasi ya? Iya. Karena tapi kan kekuatan udah jomplang kali. Tapi kalau satu enggak. Kalau satu nggak pemainnya aja? Iya. Tapi kan pemain Niger kemarin kalau salah dia pernah main di Prancis kalau salah waktu pas Piala Dunia. Dia pernah main tapi itu main lagi di Niger itu, di negara Niger. Dengan usia yang berbeda. Identitas. Di usianya yang sama tapi dia beda negara. Makanya waktu itu sempat di apa kan? Nggak diskualifikasi, cuman si orangnya itunya aja. Orangnya itu aja nggak boleh main lagi. seharusnya kan ini kan kesalahan dari negaranya. Ya beda lah negaranya kan gitu. Kenapa membawa data ini? Administrasi dari awal juga Bisa main Indonesia misalnya gitu. Kecuali ya kalau liga-liga biasa, biasa lah ya kan umur kompetisi nggak bawa nama negara. Gawat juga tuh kalau sampai ada pemain yang bisa bela dua negara di saat yang bersamaan gitu ya. Iya. Memang ada Ikut itulah yang kualifikasi di Eropa, kualifikasi di Afrika, atau kualifikasi di Asia. Satu nggak lolos, dia satu lolos kan. Iya. ya, udah. Kayak misalnya Matt Baker, kan bisa main di Australia dia. Tiba-tiba udah Piala Asia main di sini kan. Berarti pemilihan Matt Baker ini betul. Iya. Iya kan? Yang 4 di Australia tak lolos. Belum tentu main juga, Bang. Belum tentu main juga. Dia masih 15 tahun sedangkan teman-temannya 17, 16. 17, 16. Tak lolos lagi, bagus di sini kan jelas. Betul. Betul feeling Baker ini bagus ini. Bagus. Terus apa lagi nih, Bang? Ada gimana? Kira-kira prediksi Peluangnya? Kayaknya seri. Kayaknya iya. penalti. Adu penalti paling Kayaknya seri. Iya. Seri. penalti. Emang kencang kali main Korea. Aku tengok sekilasnya, Bu. Fisiknya betul-betul apa, wah. Fisik sih nggak masalah, yang penting jangan ada skill-skillnya itu yang kalau di Uzbekistan ada skillnya, ada ininya. Kalau skill kan Fisiknya itu yang bahaya. Uzbekistan itu fisiknya bagus, cuma bisa diimbangi sama Indonesia. Kenapa? Karena setara gitu ya. Memang fisik, di umur di situ fisik gitu. bagus, anak umur 15-17 gitu. Kayak Korea Selatan yang kemarin Kayak Korea Selatan kemarin kan bagus fisiknya, badannya tinggi-tinggi ya kan. Ya biasanya bisa diimbangi. Tapi kalau sudah 20-an gitu kan. Kalau dia lebih matang gitu. lebih matang badannya, Struktur gitu. tubuhnya tuh udah terbentuk gitu. Dan dia lebih percaya diri gitu. Masuk lapangan udah nakut-nakutin ya. udah ada aura intimidasinya, Bang. Udah digini kan ya. Dek, siap gak dek? Hati-hati gak dek? Ya katanya. Kalau di sini main karena nggak kena. Udah dielus-elus kepala oma adek-adekan ini katanya. Kalau prediksi Akbar pakai formasi apa ini? Kayak tetap Kusnova. tetap 3-4-3 ya. 3-4-3 ya. Ya. Kalau dari awal juga Pakem Novarianto ya udah 3-4-3 ini. Lu mana ada 5 deh turun. 3-4-3 ketika diserang jadi 5-4-1. Iya, 5 mana. Nah, secara otomatis
klik langsung berubah ya kan begitu sudah. Ini kan secara untuk awalnya 3-4-3 nanti momen-momen tertentu bisa jadi 5 di depan, bisa jadi 5 di belakang atau 4 di depan, 4 di belakang bisa juga. Ya kembali ke ininya, ke formasi awalnya. Ketika dipakai melawan Korea dan lawan Yaman, pasti itu kayaknya. Pakai itu deh ya. Pakai itu dia. Dia tidak akan berani memakai Total. strategi ketika melawan Afghanistan di babak pertama itu yang nggak bakal bereksperimen terlalu banyak. Tidak akan itu kan pemain kan. Itu kan kena faktor pemain kalau menurutku kan. Iya. Dia inilah mengistirahatkan pemain-pemain utama gitu semua. Ya kita lah pernah main juga pemain cadangan. Ya kan, udah 2 pertandingan kawan-kawan ini oke nih main. Giliran kita suruh dimasukkan ya kan. Memang udah nggak menentukan ya ini sebenarnya. Ya pasti kan mau menunjukkan itu kadang-kadang. Cuma melepas dari nervous itu susah sebenarnya. Kalau menurutku. Jadi banyak show off, pemainnya itu banyak show off ketika main lawan Afghanistan tuh show off. Lewati satu lagi, kurang lewati satu lagi. Akhirnya bola di depan gawang pun nggak masuk. Iya, masuk. Tapi kayak sindrom pemain cadangan tuh kayak gitu bang. Tiap dapat kesempatan pasti mau nunjukin diri terlalu overconfidence jatuhnya. Malah nggak jelas permainan. Nah itu harus ditiru Ricky Kambuaya. Itu ya. Ricky Kambuaya kapanpun dia siap bermain tetap dengan cara dia normal bermain. Dikasih waktu 1 menit pun dia tetap ya kayak bakal gitu nunjukin. juga mainnya sama ya kan. Dia tidak akan soop luar biasa kali. Ya memang kayak gitu mainnya memang kayak gitu. Itu dewa di mana-mana. Itulah tingkat kedewasaan sih sebenarnya. Iya, tingkat kedewasaan. Kematangan. Memang ada juga yang bilang Akbar itu bahkan bukan cuma pemain Indonesia, pemain luar pun gitu juga kan. Nggak perlu jauh-jauh bang, Chelsea Jadon Sancho. Sancho ya. Begitu main nggak jelas. Berapa pertandingan nggak jelas, cadangin lagi, masuk nggak jelas lagi. Sindrom pemain cadangan kayak cadangan sama kayak Real Madrid misalnya, Endrick gitu dimainkan. Semua kalah Vinicius duanya. Vinicius udah goreng-goreng gitu, dia lebih apa lagi dribbling lagi. 2 kali lipat dribblingnya. Itu kenapa? Karena jarang dimainkan. Ingin show off, menunjukkan bahwa aku pun bisa loh jadi pemain seperti itu. Kadang-kadang jadi dilema. Jadi blunder gitu. Jadi bumerang untuk dirinya sendiri. Ya kalau aku ya mungkin bisa sorry juga lah. Sorry ya, sampai ada penalti ya. Kayaknya Indonesia agak siap nih untuk penalti nih. Agak siap untuk penalti dan sudah dilatih juga ya. Kipernya juga oke untuk penalti. Dava ya. Dava. Nah, ini kipernya Korea Utara tidak terlalu bagus. Dibandingkan teman-temannya yang lain. Badannya kecil. Nggak tahu lah apa itu kiper intinya atau enggak ya. Tapi ketika melawan Oman, seharusnya itu kiper inti karena mereka belum lolos seperti Indonesia. Karena ketika melawan Oman itu dia 1 kali menang, 1 kali seri, baru 4 poinnya, belum pasti masuk ke Indonesia. Harusnya Indonesia ketika melawan Afghanistan itu Dava nggak main pun nggak apa-apa kan. Ini tetap Dava yang main. Heran juga Dava juga yang itu makanya gitu. Kiper cadangannya nggak pernah main ya. Nah, kalau Korea Utara, andai kata itulah kiper intinya, nah ini agak celah untuk Indonesia bisa di situ. Dia gol kan waktu lawan tendangan bebas ya, waktu lawan Oman. Tapi ini juga sih bang, sekarang sepak bola modern itu banyak kiper cadangan itu spesialis penalti. Kayak Piala Dunia Belanda, tim Krul dulu kayak gitu kan. Dia masuk menit-menit terakhir cuma untuk penalti. Masuk kan. Nah nanti kita lihat kalau memang kayak gitu, berarti memang jago penalti kipernya. Dimasukkan ya. Krul ya kan. Makanya waktu lawan Argentina itu udah nggak bisa lagi bertukar pemain. Iya, kalau stop ya. Habis itu. Semifinal Piala Dunia 2014. 2014. Enggak lah, baru 2014 ya. Enggak, yang baru kan. Kita juara lah. Argentina juara 2022. Dengan pemain Korea Utara. Mukanya gini-gini. Iya, ini kan udah Nomor 7. Ini kan sering-sering main apa nih? Kayak udah tekanan batin banyak. Nomor 7, nomor 10 itu tekan nomor 10 tuh. 10 masih padat lah. Enggak. Ini nomor 7 ini. Akan bagot. Akan bagot. Nah, ini masih ketat mukanya ya kan. Masih unyu-unyu lah ya kan. Ada sekitarnya ini ya, Pak. Iya, ada sekitar 5 atau 6 pemain lah. 5 atau 6 pemain gitu.
Nah kalau ini terbukti memang, ya itu bisa diskualifikasi mereka. Ya kan? Kalau segitu banyaknya dan main semua ya. Tapi selama ini belum ada yang protes kan? Belum ada yang protes. Gitu. Aman ya. Yang muka anak-anak itu ya kipernya ya muka anak-anak gitu. Badannya pun masih kayak badan anak-anak. Kayak kipernya Afghanistan kan, cungkring kurus ya kan. Belum jadi gitu loh, ya kan. Tapi kan badan nggak ini juga. Kerek. Uta dulu lah, jual dari SMP pun laku sebenarnya. Kalau salah. Kere nggak mungkin kalau Kere nyamar jadi anak SMA pun ketahuan itu. Rahang dah lari wah. Ya, lari. Bukan bentuk lagi dah lari. Kulit pun monopos. Berapa skor? Seri, tapi Seri ya. Seri dan menang penalti ya. Menang penalti. Nah, seri menang penalti. Akbar? Seri menang penalti juga. 1-0 Indonesia nih. Terakhir lagi. Kayak lawan Korea Selatan. Selatan juga ya. Stres, Korea nanti stres dibuat. Korea Selatan betul stres dengan Indonesia itu men. Pokoknya kita yang dibuat stres. Digini-gini kan kepalanya jadi. Berarti kita akan mengalahkan Korea yang ketiga nih ya. Korea ketiga. Jadi biar lengkap lah. Biar Korea itu trauma sama Indonesia, Pak. Kan gitu. Di U23 kalah. Iya, kalah Ya terus. kan? Di 17 kalah. Ini lolos Melun ya? Siapa? Korea? Udah lah. Korsa Udah pasti. karena Round 4 ketemu ya kan atau apa kan. Agak trauma itu pasti. Oh, ini yang senior. Senior? Dia belum. Senior belum kan? Belum, Nah, tapi di round dia cari satu kemenangan lagi untuk memastikan. untuk memastikan. Dia udah peringkat satu. Oh, ketemu di Piala Dunia aja nih bang. Piala Dia Dunia peringkat ya. satu. Iya. Mana ketemu? Kalau lolos. Kalau lolos dia. Oh iya kok AFC nggak bisa AFC ketemu. nggak ketemu. Atau grup, nggak Nggak. satu grup. Ini kan banyak grupnya, banyak timnya nggak ya? Enggak bisa diatur loh. Diatur Asia, Eropa. Asia sama Asia nggak ketemu di ronde awal. Eropa biasa yang bisa Sebenarnya ketemu, Asia tapi sedikit cuma ya dua kota negara. ya. Iya. Saya cuma berapa 9 ya? 8 plus 1. 8. Sama tahun 8 depan. plus 1. Oh, sama playoff ya bang. Sama playoff ya. Ya kita kan udah pasti lah di pot 4-nya kita kalau Di pot 4. ya, kalau lolos Indonesia. Piala Dunia Kalau kan. ada pot 6 gitu. Iya, tapi Piala Dunia ya kan Piala Dunia mau kalah pun slow aja kita. Yang penting Piala Dunia. Kalau denger aing mau. Ngomong Piala Dunia nih, kita kan udah pasti nih Piala Dunia U17 nih. Iya. Dengan skuad seperti sekarang, Apa? itu menurut kalian itu sudah bisa kompetitif nggak? Atau perlu tambahan pemain baru? Amunisi baru ya. Mungkin lebih di challenge sih bang pemain utamanya. Soalnya pemain cadangan yang ada sekarang ini belum bisa mengimbangi pemain utamanya. Iya. Jadi mungkin harus ada tambalan-tambalan untuk lapis keduanya. Iya. Dan kalau aku memandang itu lini belakang itu harus tambah pemain yang tinggi. Tinggi ya. Untuk menutupin itu ya. Karena tidak satu pun pemain Indonesia di lini belakang yang tingginya di atas 185. Tidak ada. Tidak ada. Baker pun cuma 178. Baker 178 atau 179. Ya kan nggak tinggi kan. Nah, sementara itu nanti main di Piala Dunia itu lawan-lawannya Senegal. nanti itu 180-an semua itu strikernya. Ya kan? Ini 178 rata-rata ya. 178 paling tinggi itu. Piala Dunia kapan dia? Untuk bulan. Ini nanti November ini. November nanti ya. Bulan. Ya artinya memang harus dicari pemain-pemain U17 yang agak tinggi-tinggi gitu. Udah kan prediksi kan bisa lah nambah 4 Dicari cm. pun cari dari mana bang? Iya. Ada. Sementara kalau pemain-pemain Pemain pemain-pemain yang di Indonesia lah ya yang berkiprah Kalau di Indonesia udah nggak ada lagi. Karena ini inilah yang terbaiknya kalau menurutku inilah ya. perasan Udah pas perasan ini. santannya yang terbaik Ini dia kan sekarang. gitu. Kalau untuk Indonesia ya. Kalaupun Ya, ini ada harus mungkin cari luar. satu dua pemain Walaupun dicari di yang EPA. ini, udah nggak perlu, kita udah lolos Piala Dunia maksudnya itu. nyari yang lebih di atasnya lagi ya. Maksudnya iya, kalaupun di atas enak kali yang siapa ini langsung Yang lolos baru. Piala Dunia, Iya. yang baru. Iya. Main ke Piala Dunia sementara Iya. yang ini kan udah Kadang berjuang. kadang kan gini juga. Kalau Urusan pemain kita kalau menang atau kalah di Piala iya, urusan belakang. enggak, kalau pemain intinya mungkin ini memang udah berjuang dari proses awal. Yang cadang-cadang kan ada yang tambal-tambal juga kan? Ada pasti. Kayak yang Kan ada pemain juga. dari Amerika yang nggak ikut ini kan harusnya dia ikut, tapi karena sekolah kan dia Nggak bisa. nggak bisa ikut. Nah, aku berjuang kok, aku nggak ikut nih Piala Asia buktinya. Kan ada juga yang kayak gitu. Pemain-pemain Makanya ini kan untuk nambal-nambal.
Janganlah dirombak habis. Ya, jangan dirombak habis. Kerangkanya ini udah ada. Kerangkanya sudah ada. Tinggal menutupin aja. Hanya mempaskan puzzle-nya. Misalnya ini puzzle-nya sih sudah ada nih. Cuma kayaknya belum terlalu duduk ini. Ada satu yang kosong nih, ada. Masih renggang lah sedikit ya. Mau diketatkan lagi nih, Mak. Maksudnya gitulah ya. Piala Dunia ini dikasih izin sekolah nggak? Prestasi nih, Bos. Dapat sertifikat pun nanti, Bos. Sertifikat. Masuk Kayak PNS si bisa nih. Evandra kan ada juga tuh negara ada yang nggak dikasih dia dari Taiwan kalau nggak salah ya. Iya, Taiwan beda. Yang itu turun nggak boleh sekolah semua ya. Yang anak SSB-nya yang datang ya kan kemarin. Itu agak beda negaranya. Kalau ini udah pastilah dikasih. Dikasih lah. lah. Kalau nggak diserbu lah sekolahnya. Piala Dunia ini, Bos. Diserbu netizen. Agenda internasional. Nggak diizinkan oleh sekolah. Ujian semester alasannya. Oke, itu jam tinggal kelas katanya. kalau itu Matt Baker ini aja langsung sekolah aja. sekolah di Indonesia. Matt Baker kok sekolah sini, ini sekolah terbaik di Jakarta kok sekolah sini. Akselerasi aja deh sekolah ya udah selesai. Nggak dipindahi, transfer aja, transfer sekolahnya. Diklat Ragunan aja pasti bisa itu aman. Dikasih dia yang terbaik. Kalau menurut abang siapa lah? Ada calon-calon ya? Ada kemarin siapa Bar? Fake Muller itu satu back. Latu Perisa marganya. Latu Perisa. Kayak apa kita di sini? Kan pengurus Latu Perisa kan? Bukan beda lagi. Oh, beda. Satu marga. Latu Perisa ini kiper dulu, kiper PSMS. Doni Latu Perisa, kiper timnas ya. Sama inilah anggota dewan kita yang legendaris itu, mendiang lo. Matius Latu Perisa. Bapak Muji. Bapaknya Matius Latu Perisa. Bang Eri wakil ketua. Wakil ketua kan Ratu Perisa kan? Hah? Ratu? Itu Ratu Tisa. Ratu Tisa kan? Nggak jelas kau. Ratu Tisa itu. Bukan Latu Perisa. Kan Ratu Isa. Iya katanya. Latu Perisa. Itu. Ada beberapa lagi pemainnya. Kalau udah kayak gini, netizen Indonesia ini bergerak cepat, gercep. Ya. Ada aja, aku kan ada ikut di grup itu kan, ada grup-grup supporter Indonesia. Apa? Kabar abroad namanya. Siapa aja gitu. Cuma ya banyak yang kadang ngawur juga. Memang orang Indonesia, usia masuk. Cuma dari sisi klubnya, kan kita lihat juga klubnya. Nanti klub divisi 5, klub divisi 6, divisi 4. Sama aja, ngapain? Tapi kalau siapa ini lumayan dia nih, oke nih kan? Era divisi klubnya. Era divisi. Ya. Dia main kayak Marcelino lah. Dia di tim juniornya, cuma klub dia itu klub era divisi. Tapi dia belum pernah main timnas ya? Belum. Coba yang nggak tahu ini dia megang paspor atau enggak ini? Nah, kalau dia megang paspor tinggal masuk aja kan? Geser aja kayak si Welber kan, nggak perlu dia dinaturalisasi. Welber umur berapa? Welber dulu waktu dia masuk itu umur 17. Waktu dia masuk umur 17. Tapi mungkin karena masih di bawah 21 tahun bisa ngajukan paspor aja sih, Bang. Iya. Tinggal datang ke imigrasi kan tinggal buat paspornya aja. Iya, dia megang 2 ya. Megang 2 masih bisa ini. Karena ibu sama bapaknya ini yang dihitung. Ibu sama bapaknya ini masih apakah salah satunya masih pegang paspor Indonesia atau enggak? Kalau Welber kan ibunya masih pegang paspor Indonesia. Nah, itu juga mungkin yang kemarin jadi masalahnya si Samuel. Iya, sama Silalahi. Jadi mama ibunya sama bapaknya yang dua-duanya orang Indonesia asli Samosir. Itu dua-duanya sudah pegang paspor Norwegia. Lalu dua-duanya Indonesia ya? Dua-duanya Indonesia. Sudah lama memang di sana. Pindah ke mana sudah lama ya. Oh iya. Nah, berapa tahun, 5 tahun, 6 tahunnya. Dia akhirnya udah pegang paspor sana. Nah, ini Samuel kalau memang mau diambil untuk tim U20, 23 untuk tim bisa. U20 atau U23 nanti dari si siapa? Indra Sapri sama Gerard Van den Berg. Indra Sapri udah ikut loh di situ. Hebat Bang Indra nih ya. Tahu aja ya, masuk aja ya. Dia mungkin di Keking juga ya. Manapun masuk ya. Kartap Bang, udah kartap ya. Iya. Opsi, tapi untuk di U17 ini opsinya masih belum terlalu banyak sih Bang. Atau belum terdeteksi. Walaupun bagus yang ini aja lah, karena U17 itu nanti kan
yang mau ditengok tuh kita diambil satu, ada nggak pemain yang bisa jadi betul. Dunia dari ini masuk ke Manchester City, itu yang penting. Kayak pemain yang dari U17 banyak yang main ke Manchester City. Kayak Kusanov tuh kan pernah main di Piala Dunia juga kok. Iya. Kita berharap itu aja dari misalnya Piala Dunia, walaupun kita kalah nanti misalnya di Piala Dunia penyisian minimal ditengok satu, misalnya si Goli bagus nih, direkrut sama klubnya, di scouting ada talent scouting itunya. Kiper sama Evandra tuh keren tuh. Evandra. Badannya masih bisa berkembang. Bagus ya kan. Tiap lini ini ada satu pemain yang nonjol satu. Kayak di kiper Matt Baker, di tengah Evandra. Pantau langsung dari klub-klub, memang kan banyak yang talent scouting yang dari U17. Iya. Pasti. Tapi kendalanya kita ini di usia U18 nih Bang, kalau mau abroad tuh orang tua harus ikut dong. Iya. Itu kendala di Akademi Eropa kayak gitu peraturannya. Orang tua harus ikut. Orang tua harus kerja tinggal di sana. Nggak bisa anaknya tinggal. Dari akademi ya. Akademi anaknya. Anaknya kerja di sana ya. Berapa tuh umurnya? Kan ada dua. Yang satu 15 kok 16, yang satu udah 18. Yang 18 itu kayaknya nggak tahu, yang itu kemarin ikut seleksi kan. Ikut seleksi. Enggak Sapri yang nggak masuk tuh. 17. Berarti di PSG itu ya? Akademi PSG. Akademi PSG. Si apa itu? Berapa umurnya? Yang mana? Yang di Amerika tuh. Adrian Wibowo, 19 tahun. Adrian Wibowo sudah main di MLS. Debut menggantikan Giroud. 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 Olivier Giroud sang legendnya. Berarti striker nih? Striker, sayap kanan, striker kanan, kidal. Giroud kan 10 dulu. 9. Giroud 9. Cuma dia kan bisa bermain kayak Ole Romani juga. Dia bisa bermain dari sayap masuk ke tengah gitu. Kayak si Emiliano. Mandzukic lah kok dulu terkenal sama Mandzukic. Nah, dia seperti itu. Dan tingginya 180-an, 185. Tinggi gitu loh. Tapi badannya udah kelihatan kokoh. Badannya besar gitu. Wibowo lah badannya. Wibowo badannya. Kalau Oli kan tapi nggak nampak ini ya kan, masih agak bongsor kan gitu kan. Ini Wibowo padat ya. Kayak Giroud gitulah. Keturunan Korea Utara juga nggak? Mukanya Indonesia kali. Udah Wibowo belakangnya itu, udah pasti. Ini kalau nggak Jawa. Bapaknya dia megang paspor nggak? Itu dia. Itu yang nggak tahu. Lo kan lebih ini kan gitu. Iya. Tinggal ngasih paspor aja tuh kalau bapaknya masih paspor Indonesia. Iya. Ataupun kalau tidak ya coba dihubungi PSSI, mau nggak dia untuk U23 ini kan. Sementara kita kan butuh striker betul kan? Betul lah. Butuh striker betul. Bahkan bukan cuma di U23, di senior pun kalau bahkan senior kalau dia oke, dia mau, dia bisa jadi striker, Oleh pindah ke pinggir. Memang Oleh itu posisinya di situ. Di Oxford itu main di pinggir dia. Wibowo, Orat kan. Sering nggak lagi kayaknya. Iya, Sananta yang masuk sama sudah dipinggirkan juga dia. Di Australia nggak main-main, kasihan juga dia ya. Tapi katanya ada isu pemain yang mau ditarik ke Bali United Bang, pemain naturalisasi. Apa? Kemungkinan ya. Kemungkinan itu ada 3 nama. Siapa tuh? Jordi Amat, kemudian yang di Sein Patinama atau Struik. 3 nama. Yang itu yang akan ya kayak Sen sama Struik kan kalau tempat. Ya, kalau Jordi lebih ke bosan sih. Iya, sebenarnya. Bosan sana. persaingannya Bang. Ya, motivasinya lebih ke bosan dia. Sudah bertahun-tahun di JDT menang terus. 82 pertandingan nggak pernah kalah di Malaysia, aku bayangin lah. 82 nggak pernah kalah JDT itu di kompetisi regional Malaysia di semua Malaysia. Kejuaraan ya? Di semua kejuaraan tapi di Malaysia ya. Kalau di luar kan semalam kalah dia. JDT itu lebih ke bosan dia, apakah dia mau pindah, meninggalkan segala kemewahan dia di sana dengan fasilitas yang sangat keren di JDT. Nah, yang 2 ini beda motivasinya. Menit bermain tentu saja. Semalam si Shane di Kasupan, dia tadinya dia sempat pemanasan dan masuk starting line up. Habis itu nggak jadi. Hilang. Kenapanya? Masuk, cuma tetap di bangku cadangan dan nggak main. Padahal sempat lari. Atau mungkin ada cedera tiba-tiba kita nggak tahu kan. Tapi emang belakangan dia udah jarang masuk inti ya. Jarang masuk inti, selalu cadangan dia. Nah, Struik lebih parah lagi. Nggak masuk. Cadangan pun nggak.
DSP pun nggak masuk. Padahal awal-awal sempat bagus kan. Bagus, ngegolin juga. Dan dia performanya juga turun drastis kan ketika di timnas kemarin kan gitu. Ketika melawan melawan Australia dia dipasang oleh Kluivert, tapi ketika main lawan Bahrain bahkan cadangan abadi kan. Camat. Sayang ya. Kayak gitu ya, masih muda. Kalau aku bagus pindah aja. Yang penting benih bermainnya ya kan, Bang. Pindah ke Liga Indonesia pun oke lah. Atau balik ke Belanda Liga 2 kan. Liga 2. Dulu di mana dulu si Strik sebelum di Australia? Dulu di ADO Den Haag. ADO Den Haag Liga 1. Tapi yang apa ya? Di tim senior. Di tim senior ya. Senior. Dia bukan di era divisi, RST divisi. Dia di Liga 1-nya, Liga 2-nya lah. Liga 2. Divisi. Itu memang Australia itu memang mematikan karir orang. Kayaknya. Ambil. Karena ada banyak juga klub gitu kan. Kayaknya Australia sensi sama Indonesia nih. Indonesia ya. Bakal sering ketemu, Indonesia lagi top-topnya. Ya. Ternyata sudah bertambah lagi musuhnya. Itulah ya, mungkin bisalah gercep sedikit PSSI untuk mengambil ini. Cuman dari Bung Ilham nggak setuju kayaknya. Ya dia kan U21, U17 dia nggak setuju. Kalau Adrian Wibowo setuju lah, masa nggak setuju. Iya, itu senior pun bisa. Untuk U23 cuman biar supaya iya, kita ada bibit baru ke Eropa lagi. Ini iya, kalau pandanganku bibit yang tidak perlu dikarbit istilahnya. Iya, dengan berproses. Ya biar aja kasih proses alami. Pupuk bagus lah, pupuk alami, jangan pupuk terlalu super gitu kan, dikarbit jadi matang akhirnya busuk kan. Ya, ini memang oke, aku sepakat lah, ya, dibiarin aja nih berjalan sebagaimana prosesnya kan. Nah, tapi kalau di U23 mungkin oke lah ya. Kita nggak punya striker yang mumpuni sekarang. Striker kita siapa namanya itu? Wah, yang Santa, kan Septian. Oke. Bukan yang Jens Repen. Kita kan punya Jens Repen kan, tapi itu pun pengalaman di senior iya, juga pengalaman masih senior kurang secara ketika berhadapan dengan tim yang betul-betul kompetitif kan dia kurang juga sepertinya sekarang. Kita butuh darah baru sih, amunisi baru. Kita punya yang betul-betul udah jelas nih orang Indonesia yang pasti udah jelas nih Wibowo belakangnya. Ya udah pasti orang Indonesia, mukanya pun muka Indonesia. Silalahi kenapa? Udah marga kita. Silalahi udah pasti marga kita nih. Kenapa nggak kita coba tarik gitu kan? Mau nggak gitu kan? Ya pasti kita inilah bisa menambah. Ada Strik masih bisa main tuh kan sebenarnya kan? 23 kan? Masih bisa main ya? Masih 21 ya? 21 masih bisa. Keren sebenarnya format U23 nih ya kan? Kalau U23 kalau memang mau full ini udah banyak kali bagus sekali. Marcelino masih bisa kan? Masih bisa. Ivar Jenner masih bisa. Ivar Jenner masih bisa. Elkan Bagot aja masih bisa, Bang. Elkan Bagot masih bisa. 23 dia tahun ini. Kelahiran 2002. Cuman udah sakit hati dia. Nggak tahu, kita tengok nanti bulan 6 gimana dipanggil atau enggak, Bang. Tapi udah 60 nih dipanggil Indra Sapri nih katanya. Indra Sapri enggak, Vellenberg ya kan. Tapi kertasnya kan dipegang Indra Sapri. Nanti Bill yang kemarin belum bayar untuk kejuaraan itu. Dia duduk dengan gaya pakai apa? Pakai kertas sih. Gini ya. Nah, 60 katanya. Kata Yunus Yusi 60 pemain. Itu dari Liga 1 aja atau dari Liga 2 juga? Kata dia Liga 1 dan Liga 2, 60 orang untuk diseleksi. Masih Liga sini aja? Iya, Liga sini aja. Belum lagi pemain yang main di luar gitu. Jadi yang di luar itu ada 12 atau berapa gitu. 12 termasuk yang baru-baru kayak si Dion Max ya kan, Tim Gapers gitu, atau Mauro Gistra nggak tahu gimana nasibnya sampai sekarang. Udah hampir setahun nggak jelas juga ya kan. Nah itu masih bisa main di U23 tuh. Mauro Gistra masih bisa, Wibowo juga masih bisa. Hopking kemana sekarang nggak nampak lagi ya? Hopking yang di Tottenham Hotspur di City sekarang. Oh City ya? City. Tapi kan belum kan? Belum. Tapi orang tuanya juga udah nggak megang paspor Indonesia juga. Nggak megang paspor itu harus naturalisasi. Paling yang nggak kelihatan lagi itu si Chouda Manik itu. Chouda Manik. Itu juga. Amar Birkic nggak ada lagi. Birkic, ya.
Sudah Manik kan pernah bela kan? Tapi Amar Birkic abang adiknya atau abangnya itu main timnas Jerman. 15 kemarin. Iya. Iya maksudnya itu kayaknya. Bukan si Matt Baker yang Amar Birkic. Si Said Birkic. Said Birkic. Namanya udah Said, Mak, cuman lagi. Said. Bandrek, Mak. Bandrek sih. kecolongan kita ya. Kecolongan itu. Bandrek di sana. Lolos kan mereka? Lolos. Piala Dunia. Ketemu lah nanti. Nanti ketemu. Tapi kan kalau kayak gini ke depannya dia masih bisa pindah lagi dia. Masih bisa. Kecuali senior. Matthew Baker tuh masih bisa pindah kalau memang dia terjadi sesuatu. Welber masih bisa. Welber lagi. Itu ya kan. Dia masih Welber paspor Brazil. dipanggil timnas Brazil yang sekarang masuk. Mana mungkin dia nggak mau ya kan? Welok lah dia. Udah lu kan curang dari kakak bapaknya, kan lah bapaknya. Jaminan Piala Dunia Brazil. Main Piala Dunia sama Brazil pakai tipu-tipu yang kita bilang sama ini kan. 1 menit udah mainkan dia. Iya. Nanti 1 menit lagi Biar dapat catch. 3. Udah selesai, nggak ada yang bisa ngambil lagi. Mau dipikirkan juga, tapi ya lah, pikir Indonesia juga aja itu pasti. Udah. Biasanya tahu lah kalau berbuat orang tadi aja cabut itu aja bisa mikirkan yang enggak ya kan, apalagi masalah kayak gitu. Halo Bang, Oke. mau main ini? Nggak main. Siapin lo. Ya. Ada lagi nggak? Liga Liga Champion. Oh, Madrid menang semalam ya. Menang besar ya. Real Madrid lagi paling malas makan nasi sekarang. Iya, kenapa? Kena tendangan iya. Kena rice. Nasi. Itu sampai ada meme betul nggak itu dosen membilangkan kenapa tendangannya ini? Ada. Betul ya itu? Iya. Itu yang dikirim. Iya. Dikirim Liston sama aku. Sampai ada ilmunya jadi. Liston. Bang, abang bahas ini nanti ditebas kan. Aduh. Nggak janji lah tuh. Ya. Cuma bilang Ilham itu bisanya comeback Bang Madrid katanya. Kali ini aku kurang yakin. 3 soalnya. 3 mah. Bisa itu. 3 di rumah mah. Si awal udah langsung Ancelotti bilang, main pertama langsung ngegas. Dapat 3 itu 1 masih gol aja di bisa. babak pertama, 2 gol gampang itu Real Madrid. 3 deh mah. Iya, 2 gol babak pertama. Ya 3 sama. 3 Sama sama. dulu. Aku dosa kali mau kona aku tuh. Bang, pegang mana katanya? Bawah, aku bilang kan, Arsenal ngasih. Ngasih ya. Arsenal ngasih? Arsenal ngasih. Karena kan di kandang dia kan. Arsenal ngasih lagi bagus-bagus Arsenal kan. Udah. Kampung lah, pasti lah kan. Kampung. Betul Mas. Iya, aku bilang. Kau apa Munchen Inter? Ya Munchen lah. double shot. Hancur mana? Awalnya laki banget. Ya Munchen juga di di ujung tanduk ya, kemarin kalah 2-1 kandang sendiri. Di kandang Nah, Munchen ini mainnya nanti di kandang Inter. Munchen suasana sedang nggak bagus ya. Iya, di liga pun nggak terlalu bagus walaupun tidak terlalu bagus lagi, bakal kehilangan Thomas Muller. Iya. Atau mungkin karena faktor itu juga tuh mempengaruhi mental pemain-pemain mudanya tuh. Iya. Nggak ada sosok leader. Ya. Sosok leadernya kan di Muller. Walaupun Muller diperpanjang sebenarnya. Sampai Diperpanjang Piala 1 bulan. Iya. 1 bulan. Piala Dunia aja. Piala Dunia antar klub bulan Juli. Nah itu dia juga pemain yang baik. Perpanjangan yang unik nih, cuma 1 bulan. Tersingkat. Sebulan Iya. ya. Dan lucunya mau tuh Mau dia ya. Mungkin sebagai perpisahan juga. kesan mungkin ya. Atau masa apa sebulan untuk didik adik-adik junior. Iya kan, Mbak? Iya. Jadi Abang kan gitu kan. jadi nggak ada satupun yang yakin nih Madrid akan melakukan comeback. Enggak. Yakin? Hah? Yakin? Enggak. Yakin? Aku enggak. Nengok pemain Yakin. Arsenal gila. Yakin. Aman. Cuman golnya cuman 1 itu aja ya sebenarnya. Arsenal kalau dari dalam permainan 2 gol itu memang set piece-nya agak bagus aja memang. Iya. Itu pun karena lagi pertama kali juga itu siapa Declan Rice itu kok bisa kayak gitu tendangannya ya. Dan itu mau 2 orang pun kipernya tetap gol itu. Tapi iyalah. Enggak terlihat. Sudut betul. Sudut. Beloknya memang keras, kencang, Iya. enggak cuman belok. kayak tendangan Roberto Carlos ya. Iya. Roberto Carlos waktu tapi ini persi Kanan kanannya. betul. Melengkungnya itu jelas dia Melengkung, kan. iya. Jelas. Si
Courtois pun masuk banget. Courtois pun masih bisa reaksi Bang Badar. Masih bisa. Yang lain cuma tebeng Diam aja itu. Iya. Pasti Tak dia. kira out. Bahkan sekelas Fabian Barthez pun diam aja kan waktu tendangannya Carlos kan. Ini masih dicobanya dapat, cuma ya karena kena tiang itu. Keras, betul-betul keras. Laju bener. Ya kayak mana Bang Champion ya? Barcelona juga yang jelas. Barcelona udah pastilah 4-0 kan. Nggak mungkin. Udah nyantai aja Barcelona. Kalau ini memang agak lebih tidak mungkin lah bagi Dortmund ya. Dortmund comeback 4 ya. Tapi nggak tahu Liverpool kemarin berapa? 3 ya? 3. Liverpool 3 ya waktu kalah sama Barcelona. 3. Bukan 4 ya? Bukan, 3. Oh, ya, 3 masih ada lah contohnya gitu. Contohnya masih ada gitu. Setidaknya. Walaupun aku sebenarnya tidak terlalu yakin sebenarnya. Sebagai Madridista aku tidak terlalu yakin. Bisa nah. Cuma masih bisa karena ada contohnya. Dan itu terjadi justru kepada Barcelona. Barcelona itu dihajar Liverpool balik 5-3 di kandang sendiri. Ya, itulah. Menang 4-1 tapi menangnya. 4-1. Paling sering itu. Kalau 4-1 ya perpanjangan waktu. Waktu. Udah nggak ada gol tandang sekarang. Nggak ada gol tandang. Enggak. Kita tuh ya. Biar seru nonton ya. Berarti kalau yang Inter lah yang Inter Barca kayaknya udah Barca lah pasti. Barca yang sudah separuh ya. Inter masih ada kemungkinan juga bisa terguling juga ya. Satu lagi siapa? Aston Villa sama? PSG. Oh PSG. Iya betul PSG. PSG mah 3-1 ya. Iya. Tapi tuh Aston Villa pun punya kejutan juga, ada kans kejutan juga. Karena 3-1 kan, bisa dia cari 2 di kandang sendiri. Apalagi lini depan Aston Villa juga lagi on fire juga, Asensio, Rashford. Kalau Rashford itu ya, Rashford itu. Rashford. Jadi masih ada harapan lah. Tapi yang jelas Barca udah 90% udah hampir lolos. Sudah siul-siul dia. Iya. Siul-siul Barca. Nggak imbang yang permainan Dortmund tuh. Nggak imbang ya. Nah, udah 1 jam Bang. Yuk, ini sebentar lagi nonton kita. Udah lah, daripada kita lama-lama. Siapin makanan ya. Iya, ini kita siap nonton adik-adik U17. Lawan Korea kita dukung ya. Kalau menang itu tetap dukung. Pagi ini masih adik-adik, panjang perjalanannya. Jangan ada komentar yang enggak kan gitu. Iya. Jangan sampai apa yang mau kita tanam ini jadi layu sebelum berkembang. Jangan ada komentar yang inilah. Yang Bapak itu kalau memang mau komentar ya lanjutkan aja dulu. Lanjutkanlah sendiri di sana kan gitu. Ngomong sama tembok aja lah itu. Ya udah, sampai jumpa di episode selanjutnya ya, Bang. Ya. Minggu depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.